warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia dengan NIM 2401111315. Saya dari kelas Kimia Ganjil. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Siti Marfua MPD, yaitu tentang P5, Administrasi Sarana dan Prasarana, yang dimana administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah proses pengelolaan segala fasilitas, peralatan, dan perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan. Sarana pendidikan meliputi alat dan perlengkapan langsung yang digunakan dalam pembelajaran, seperti buku, laboratorium, komputer, papan tulis, dan alat peraga. Prasarana pendidikan mencakup fasilitas penunjang seperti gedung, ruang kelas, halaman, jaringan listrik, dan lingkungan sekolah. Tujuannya itu agar seluruh kegiatan belajar berjalan lancar, efisien, dan aman bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Adapun fungsi administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama itu perencanaan kebutuhan, yang dimana mengidentifikasi dan menentukan jenis serta jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan. Contohnya, sekolah itu merencanakan pembelian alat destilasi dan pipet volumetrik baru untuk kegiatan praktikum kimia analitik. Yang kedua, pengadaan, yang dimana proses memperoleh sarana dan prasarana melalui pembelian, hibah, atau bantuan pemerintah. Contohnya, pengadaan bahan kimia seperti asam klorida, natrium tiosulfat, dan indikator universal untuk menunjang percobaan reaksi kimia. Yang ketiga, pendistribusian dan penggunaan, yang dimana menyalurkan sarana kepada pengguna dan memastikan penggunaannya sesuai fungsi. Contohnya, pembagian alat pelindung diri atau APD, seperti sarung tangan dan kacamata laboratorium ke setiap kelompok praktikum kimia. Yang keempat, itu tuh pemeliharaan dan inventarisasi, yang dimana merawat dan mencatat seluruh barang agar tetap dalam kondisi baik dan mudah dilacak. Contohnya, pengecekan rutin terhadap tabung gas, buret, dan timbangan analitik untuk memastikan alat itu masih akurat dan aman untuk digunakan. Yang kelima itu penghapusan dan penggantian, yang dimana menghapus barang yang rusak atau tidak terpakai dan menggantinya dengan yang baru agar efektivitas tetap terjaga. Contohnya, mengganti alat pemanas atau hot plate yang rusak dengan perangkat baru agar kegiatan praktikum tetap berjalan. Adapun relevansinya dengan profil lulusan, yang dimana yang pertama itu tuh pemahaman tentang administrasi sarana dan prasarana pendidikan itu sangat penting bagi calon pendidik dan pengelola lembaga pendidikan. Yang kedua itu membekali kemampuan dalam mengatur dan memelihara fasilitas belajar seperti laboratorium dan peralatan kimia secara tertib dan efisien. Yang ketiga itu mendorong sikap tanggung jawab terhadap pemanfaatan aset lembaga pendidikan, khususnya peralatan laboratorium kimia. Yang keempat, menyiapkan lulusan agar mampu mengelola sarana belajar pada lembaga privat seperti bimbingan belajar atau kursus sains, di mana alat praktikum dan ruang belajar menjadi kunci keberhasilan kegiatan. Yang kelima, membentuk karakter calon pendidik yang peduli terhadap lingkungan belajar yang aman, bersih, dan nyaman, terutama di area laboratorium. Baiklah, dari materi yang sudah saya jelaskan kembali itu dapat disimpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang tertib, efisien, dan aman melalui kegiatan perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, serta penghapusan atau penggantian. Seluruh fasilitas pendidikan dapat digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan belajar mengajar dalam konteks pendidikan kimia. Administrasi sarana
sarana dan prasarana sangat berperan dalam memastikan laboratorium selalu siap digunakan. Bahan dan alat kimia tersedia dalam kondisi baik, serta setiap kegiatan praktikum dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dengan pengelolaan yang baik, guru maupun mahasiswa dapat belajar dan bereksperimen secara efektif tanpa kendala fasilitas. Pemahaman tentang administrasi ini juga membentuk sikap tanggung jawab, kerapian, dan kepedulian terhadap lingkungan belajar. Hal ini sangat penting bagi calon pendidik maupun tenaga maupun pengelola lembaga pendidikan agar mampu menciptakan suasana belajar yang produktif, nyaman, dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan kembali. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.